Sejak menikah dengan Arman, hidupku terasa cukup damai. Aku, Sinta, seorang wanita berusia 32 tahun yang menikah dengan pria yang kupercaya bisa menjadi sandaran hidupku. Arman adalah pria yang ramah, sopan, dan pekerja keras. Setidaknya, itulah yang kukenal tentang dirinya selama 5 tahun ini. Kami memiliki rumah besar di pinggiran kota, usaha keluarga berupa perusahaan ekspedisi, serta sejumlah investasi yang kuatur dengan hati-hati. Aku tidak pernah membayangkan bahwa semua yang kulihat sempurna ini ternyata hanya ilusi. Tanda-tanda kejanggalan itu mulai terlihat beberapa bulan belakangan. Arman mulai jarang di rumah, dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Awalnya aku percaya, karena perusahaan kami memang sedang berkembang pesat. Tapi lama-kelamaan, alasan itu terasa tidak masuk akal. Sayang, aku harus keluar kota 3 hari ini, ada urusan klien, katanya suatu sore sambil terburu-buru merapikan jasnya. Aku mengangguk saja, mencoba memahami bahwa suamiku memang sibuk. Namun, entah mengapa, ada rasa aneh yang menusuk di hatiku. Hari-hari terasa sepi tanpa Arman. Aku berusaha menghibur diri dengan bekerja di kantor, mengurus karyawan, dan mengawasi keuangan perusahaan. Aku termasuk orang yang teliti dalam urusan uang. Ayahku pernah berkata, wanita harus pintar mengelola harta, jangan mudah percaya pada siapapun, bahkan pada suami sendiri sekalipun. Saat itu, aku menganggap nasihat ayahku terlalu berlebihan. Tapi sekarang, kata-katanya mulai terngiang jelas di telingaku. Malam itu, aku mencoba menelepon Arman. Nomornya tidak aktif. Kukirim pesan, tapi tidak ada balasan. Aku berusaha menghubungi sopir pribadi kami, siapa tahu ia bersama Arman, tapi sopir itu menjawab, Pak Arman tidak membawa saya, Bu. Katanya ingin mengendarai mobil sendiri. Aku mulai gelisah. 3 hari berlalu, tidak ada kabar darinya. Aku bahkan mendatangi kantornya untuk memastikan, namun salah satu karyawannya berkata, Bu, Pak Arman sudah lama tidak ke kantor. Terakhir sekitar seminggu lalu. Jantungku serasa berhenti. Seminggu? Jadi selama ini dia kemana? Aku menahan perasaan panik dan mencoba berpikir rasional. Arman bukan tipe orang yang mudah menghilang tanpa kabar. Jangan-jangan dia mengalami kecelakaan, pikirku. Aku mulai menelusuri rumah sakit, menanyakan apakah ada pasien dengan nama Arman, tapi nihil. Tidak ada satupun petunjuk keberadaannya. Hari kelima, aku benar-benar merasa ada yang tidak beres. Saat hendak mengambil perhiasan di brankas untuk menghadiri sebuah acara, aku terkejut setengah mati. Beberapa perhiasan emas, berlian, dan bahkan beberapa uang tunai dalam jumlah besar hilang. Aku memeriksa berulang kali, memastikan apakah aku sendiri yang lupa memindahkannya. Tapi tidak, semua barang itu benar-benar hilang. Pikiranku langsung mengarah pada Arman. Tapi aku mencoba menenangkan diri. Tidak mungkin dia melakukan ini padaku, batinku. Aku mencari buku tabungan di laci tempatku biasa menyimpan semua dokumen penting. Lagi-lagi, aku menemukan sesuatu yang mengejutkan. Saldo di beberapa rekening bersama kami tiba-tiba berkurang drastis, bahkan ada satu rekening dengan saldo ratusan juta yang kini hanya tersisa puluhan ribu rupiah. Aku merasakan darahku mendidih. Ada rasa sakit dan marah bercampur jadi satu. Aku duduk di tepi ranjang, tubuhku bergetar. Aku mulai teringat beberapa hal mencurigakan beberapa waktu lalu. Arman yang mendadak mengganti password ponselnya, panggilan telepon yang selalu dia jawab dengan nada pelan, dan seringnya dia keluar rumah dengan alasan rapat mendadak. Seperti wanita lain yang terluka, aku tidak tinggal diam. Malam itu, aku membuka laptopnya yang kebetulan tidak dikunci. Dengan hati-hati, aku memeriksa email dan pesan yang tersinkronisasi di aplikasi cloud. Dan disitulah aku menemukan kenyataan pahit. Ada percakapan antara Arman dengan seorang wanita bernama Maya. Aku sudah tidak tahan lagi dengan Sinta. Semua harta itu akan jadi milik kita begitu aku balik nama sertifikatnya. Kamu tenang saja, sayang, tulis Arman di salah satu pesan. Mataku membelalak. Tanganku bergetar membaca kata-kata itu. Jadi benar, selama ini dia merencanakan sesuatu di belakangku. Aku merasa seperti ditusuk dari belakang oleh orang yang paling kupercayai. Aku terus membaca pesan-pesan mereka. Kita kabur saja minggu depan, semua uang sudah aku transfer ke rekeningmu.
Aku sudah siapkan dokumen-dokumen penting. Tinggal tanda tangan balik nama, dan kita bebas, tulis Arman lagi. Aku terdiam lama. Rasanya ingin menjerit sekencang mungkin, tapi aku menahan diri. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang kerja, mencoba mengatur napas dan menenangkan diri. Air mataku terus mengalir tanpa bisa kutahan. Tega sekali kau, Arman, batinku lirih. Keesokan harinya, aku mendatangi kantor notaris yang selama ini bekerja sama dengan perusahaan. Aku ingin memastikan kebenaran semua ini. Dan benar saja, ada proses pengalihan nama kepemilikan tanah dan rumah yang sudah diajukan beberapa hari lalu. Untungnya, karena aku adalah pemilik sah dengan tanda tangan yang juga dibutuhkan, proses itu belum bisa diselesaikan. Saat itulah aku sadar, aku tidak boleh lagi membiarkan emosi menguasai. Aku harus tenang. Aku harus cerdas. Jika aku gegabah, aku bisa kehilangan semua yang telah susah payah kubangun. Hari ketujuh sejak Arman menghilang, aku menghubungi seorang teman lama yang bekerja di bagian investigasi swasta. Aku butuh kau melacak keberadaan suamiku, kataku tegas. Temanku, Dika, langsung menerima permintaan itu. Serahkan padaku, Sinta. Aku akan cari tahu siapa wanita itu dan di mana mereka bersembunyi, jawabnya. Aku merasa sedikit lega. Meski hatiku hancur, aku tahu aku tidak boleh terlihat lemah. Aku harus berdiri tegak. Aku adalah seorang wanita, tapi bukan berarti aku bisa dipermainkan. Arman mungkin mengira aku bodoh, tapi dia salah besar. Hari itu juga, aku duduk di depan cermin, menatap wajahku yang pucat dengan mata bengkak. Sinta, kau harus kuat, bisikku pada bayangan diriku sendiri. Aku berjanji, jika Arman berani menghancurkan kepercayaanku dan mencuri hartaku, maka aku akan memastikan dia menyesal seumur hidupnya. Di dalam hatiku, api balas dendam mulai menyala. Aku tidak akan membiarkan Arman dan wanita itu hidup bahagia di atas penderitaanku. Aku akan ambil kembali semua yang menjadi hakku. Pagi itu, aku terbangun dengan mata bengkak akibat menangis semalaman. Rasanya sulit menerima kenyataan bahwa suami yang selama ini kupercaya ternyata menyimpan rahasia besar. Arman, pria yang kukira adalah pelindungku, justru menjadi orang pertama yang menusukku dari belakang. Namun, rasa sakit itu perlahan berubah menjadi tekad. Aku tidak boleh hanya menangis. Jika aku terus larut dalam kesedihan, maka Arman dan pelacurnya akan bebas tertawa di atas penderitaanku. Aku harus melawan. Langkah pertamaku adalah mencari semua bukti perselingkuhan Arman. Laptopnya sudah memberiku petunjuk tentang wanita bernama Maya. Aku tidak tahu siapa Maya, tapi dari chat yang kubaca, wanita itu jelas bukan orang asing. Ada kalimat yang menunjukkan bahwa mereka sudah menjalin hubungan cukup lama. Sayang, aku tak sabar menunggu kita hidup berdua di villa baru nanti. Semua uangnya sudah aku amankan, begitu isi salah satu pesannya. Kata-kata itu membuat darahku mendidih. Villa baru? Uang siapa yang dia pakai? Pikiranku langsung melayang pada perhiasan yang hilang dari brankas. Aku yakin Arman yang mengambilnya. Aku segera menghubungi Dika, teman investigasiku, untuk bertemu di kafe terdekat. Dika, aku butuh bantuan. Aku ingin tahu siapa Maya ini, di mana dia tinggal, dan semua aktivitasnya. Bisa? Tanyaku dengan nada tegas. Dika mengangguk penuh percaya diri. Tenang, Sinta. Aku akan kirim anak buahku untuk melacak jejaknya. Ini masalah pribadi, kan? Aku menghela napas. Lebih dari sekadar pribadi, Dik. Dia dan suamiku sudah mencuri semua hartaku. Dika menatapku serius. Kalau begitu, kita harus bergerak cepat. Menyelidiki rekening dan transfer uang. Sore harinya, aku pergi ke bank untuk memeriksa mutasi rekening. Hatiku semakin sakit ketika melihat transfer sebesar ratusan juta ke rekening yang tidak kukenal. Dari nama pemilik rekening itu, aku langsung tahu, Maya. Wanita itu benar-benar berani. Mereka menggunakan uangku untuk hidup mewah. Apa ini juga uang perusahaan? Kumamku sambil mengepalkan tangan. Aku segera meminta laporan keuangan terbaru dari bagian akuntansi. Syukurlah, perusahaan masih aman karena aku yang mengontrolnya langsung. Hanya rekening pribadi kami yang digerogoti Arman. Malam itu, Dika mengirim pesan lewat ponselku. Sinta,
Aku punya kabar. Maya itu seorang wanita berumur 28 tahun, tinggal di sebuah apartemen mewah di kota lain. Aku juga menemukan bahwa Arman sudah beberapa kali menginap di sana selama sebulan terakhir. Aku memejamkan mata. Rasanya ingin langsung mendatangi mereka, tapi aku menahan diri. Aku harus mengatur strategi. Jejak di media sosial. Aku mencoba mencari Maya di media sosial. Butuh waktu cukup lama sampai aku menemukan akun Instagram dengan nama yang cocok. Profilnya penuh dengan foto-foto mewah, makan di restoran bintang 5, liburan di pantai, berpose dengan tas-tas mahal. Dan yang membuatku semakin muak, ada satu foto dengan caption, "Akhirnya kita bebas, sayang." Aku tahu, itu ditujukan pada Arman. Dari foto itu, aku melihat jam tangan mahal yang pernah kubelikan untuk ulang tahun Arman. Jadi benar, dia memberikannya pada Maya. Dadaku terasa sesak. Mencari kebenaran di balik-balik nama sertifikat. Keesokan harinya, aku kembali ke kantor notaris. "Pak, tolong periksa, apakah benar ada permintaan balik nama sertifikat rumah dan tanah atas nama suami saya?" Tanyaku pada notaris langgananku, Pak Herman. Pak Herman menghela napas panjang. "Benar, Bu Sinta. Beberapa hari lalu Pak Arman datang membawa surat kuasa, tapi kami tidak memprosesnya karena tanda tangan Anda diperlukan." Aku merasakan kombinasi marah dan lega. Jadi dia benar-benar mau mengambil semuanya. Aku menatap Pak Herman. "Pak, tolong pastikan tidak ada satupun dokumen yang diproses tanpa persetujuan saya." "Baik, Bu. Saya janji akan menjaga semua aset Anda," jawabnya mantap. Saat perjalanan pulang, aku duduk diam di mobil, memikirkan semua yang sudah terjadi. Ternyata benar kata orang, uang bisa mengubah seseorang. Atau mungkin Arman memang sejak awal hanya mengincar hartaku? Penyelidikan Dika berbuah hasil. 3 hari kemudian, Dika mengajakku bertemu lagi. Ia membawa beberapa foto hasil pelacakan. Di foto itu, terlihat Arman sedang menggandeng Maya masuk ke sebuah mall mewah. Di foto lain, mereka menginap di hotel berbintang, berpenampilan seperti pasangan sah. Ini semua aku ambil 2 hari lalu. Mereka sepertinya sudah pindah ke kota lain. Aku dengar Arman juga sedang mencari cara menjual beberapa asetmu lewat pihak ketiga, kata Dika. Aku menarik napas panjang. Terima kasih, Dik. Aku rasa saatnya aku mulai memblokir semua akses dia ke asetku. Dika tersenyum. Itu keputusan terbaik. Dan jangan lupa, simpan semua bukti ini. Mereka akan berguna jika kau ingin melaporkan perselingkuhan ini secara hukum. Patah hati dan kebangkitan. Malam itu, aku sendirian di rumah. Semua kenangan bersama Arman terlintas di kepalaku. Aku teringat saat pertama kali dia melamarku dengan penuh cinta. Apakah semua itu hanya kebohongan? Air mataku kembali menetes, tapi aku cepat-cepat menghapusnya. Aku tidak boleh lagi menangis untuk pria seperti dia, bisikku pada diri sendiri. Aku menuliskan semua langkah yang harus kulakukan. Memblokir semua akses rekening bersama. Mengamankan semua dokumen kepemilikan. Menghubungi pengacara untuk menyiapkan gugatan cerai dan laporan penggelapan. Mengambil alih penuh perusahaan agar Arman tidak bisa mencampuri urusan bisnis. Keesokan paginya, aku bangun dengan tekad baru. Aku mengenakan pakaian rapi, berdandan dengan wajah tegas, bukan dengan mata bengkak karena menangis. Aku pergi ke kantor bank dan memblokir seluruh akses Arman. Maaf, Bu. Untuk pembekuan rekening ini, kami perlu tanda tangan Anda sebagai pemilik sah, kata petugas bank. Aku tersenyum dingin. Tentu saja. Saya pemiliknya. Semua ini harta saya, bukan harta dia. Ketika aku keluar dari bank, perasaan lega sedikit menyelimutiku. Aku merasa seperti mulai mengambil kembali kendali atas hidupku. Namun, di balik rasa lega itu, aku tahu perjuangan ini baru dimulai. Arman dan Maya mungkin merasa mereka menang, tapi mereka belum tahu bahwa aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku akan memukul balik, lebih keras dari yang mereka bayangkan. Sejak malam ketika Maya dengan pongah meneleponku, rasa marahku berubah menjadi energi yang luar biasa. Aku tak lagi larut dalam kesedihan. Aku mulai menyusun langkah demi langkah, seperti seorang jenderal yang merancang strategi perang. Aku tahu,
Jika aku ingin menang, aku harus lebih licik, lebih sabar, dan lebih cerdas dari Arman serta wanita murahan itu. Pagi itu, aku duduk di ruang kerja, menatap papan tulis yang kugunakan untuk merancang strategi. Di sana, kutulis semua langkah yang harus kulakukan. Mengunci semua akses finansial. Mengamankan perusahaan. Mengumpulkan bukti perselingkuhan dan penggelapan. Menemukan keberadaan Arman dan Maya. Menyerang dengan cara hukum. Aku menghubungi pengacara kepercayaanku, Bu Ratna. Bu, saya ingin semua harta saya yang terkait dengan Arman segera dibekukan. Jika perlu, buat laporan ke kepolisian untuk mencegahnya melakukan penipuan atau penggelapan lebih lanjut. Bu Ratna mengangguk lewat video call. Saya paham, Bu Sinta. Saya akan siapkan berkasnya. Kita akan mulai dari laporan penggelapan dan pemalsuan dokumen. Ini bisa membuat mereka berdua tak berkutik. Langkah pertama adalah memastikan perusahaan aman dari campur tangan Arman. Aku datang ke kantor lebih pagi dari biasanya. Semua karyawan menyapaku dengan wajah bingung, mungkin mereka merasakan perubahan besar pada diriku. Aku berjalan tegas menuju ruang rapat. Mulai hari ini, semua dokumen dan keuangan perusahaan berada di bawah pengawasanku langsung, ucapku di hadapan para staf manajemen. Tidak ada satupun transaksi yang boleh diproses tanpa tanda tangan saya. Jika ada orang mengaku memiliki kuasa dari saya, segera konfirmasi. Jangan percaya siapapun, bahkan pada Pak Arman sekalipun. Ruangan menjadi hening. Beberapa staf tampak terkejut. Tapi aku tidak peduli. Mereka harus tahu siapa yang sebenarnya berkuasa di sini. Setelah rapat, aku memanggil manajer keuangan. Periksa semua mutasi rekening dalam 3 bulan terakhir. Jika ada transfer mencurigakan, laporkan segera pada saya, kataku. Dalam hati, aku sudah tahu akan ada jejak uang yang mengalir ke Maya. Dika kembali menemuiku siang itu. Sinta, aku punya kabar baru. Arman dan Maya sekarang tinggal di sebuah villa di kota tetangga. Mereka sepertinya sedang bersenang-senang dengan uang yang mereka bawa. Aku mengepalkan tangan. Bagus. Aku ingin kau pantau terus. Aku butuh foto, video, dan bukti sebanyak mungkin. Aku ingin ketika polisi datang, mereka tak bisa mengelak lagi. Siap, jawab Dika. Aku juga punya teman yang bisa memasang pelacak di mobil mereka, jika kau setuju. Aku mengangguk tegas. Lakukan. Aku ingin tahu kemana saja mereka pergi. Malam itu, aku menerima serangkaian foto dari Dika. Foto-foto itu menunjukkan Arman dan Maya makan malam romantis di restoran mewah, berbelanja barang-barang mahal, bahkan berpelukan di depan villa. Setiap kali melihat wajah Arman, rasa sakit itu muncul lagi. Begitu mudah kau melupakan aku, Arman? Semua perjuangan kita selama ini. Aku menyimpan semua bukti itu di hard drive khusus. Ini akan jadi senjata pamungkas, gumamku sambil memandang layar laptop. Langkah berikutnya adalah memastikan tidak ada satupun aset yang bisa dijual tanpa sepengetahuanku. Aku pergi ke kantor pertanahan dan meminta blokir sementara atas semua sertifikat tanah dan rumah yang atas namaku. Petugas kantor pertanahan melihatku dengan wajah terkejut. Apakah ada masalah, Bu? Tanya mereka. Ya, jawabku singkat. Ada pihak yang mencoba mengalihkan kepemilikan tanpa izin saya. Tolong catat, semua transaksi harus menunggu tanda tangan saya pribadi. Dengan langkah itu, aku merasa lebih tenang. Sekarang aku punya kendali penuh atas semua aset. Entah dari mana keberaniannya, Arman meneleponku malam itu. Sinta, aku butuh bicara. Suaranya terdengar lelah, seolah ada rasa bersalah. Ada apa, Arman? Tanyaku dingin. Aku minta maaf. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri. Jangan blokir rekeningku, ya. Itu juga hakku, katanya dengan nada memohon. Aku tertawa sinis. Hakmu? Uang yang kau curi dari berangkasku itu hakmu? Perhiasan yang kau berikan pada selingkuhanmu itu hakmu? Jangan mimpi, Arman. Dia terdiam. Sinta, aku bisa jelaskan. Tidak ada yang perlu kau jelaskan. Aku sudah tahu semua kebusukanmu. Kau kira aku bodoh? Kau kira aku tidak bisa melindungi diriku sendiri? Potongku. Tanpa menunggu jawabannya, aku menutup telepon. Keesokan harinya,
Aku dan Bu Ratna pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan resmi. Semua bukti dari Dika kami lampirkan. Kami akan melakukan penyelidikan, Bu Sinta. Ini kasus serius karena menyangkut penggelapan dan pemalsuan dokumen, kata penyidik. Aku mengangguk puas. Saya ingin mereka berdua dihukum seberat-beratnya. Dika memberiku kabar bahwa Arman dan Maya akan menghadiri pesta kecil di villa mereka. Ini kesempatan bagus untuk menjebak mereka, kata Dika. Aku memikirkan rencana itu sepanjang malam. Dalam hati, aku ingin sekali menatap mata Arman dan menunjukkan bahwa aku bukan istri bodoh yang bisa ditipu. Aku ingin dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa aku lebih kuat dari yang dia bayangkan. Malam itu, aku berdiri di depan cermin, memandangi diriku sendiri. Sinta, ini waktumu untuk bangkit. Kau bukan korban. Kau adalah pemenang, ucapku pelan. Setiap kali aku teringat kata-kata Maya di telepon, rasa marah itu semakin membara. Wanita itu dengan berani menghina aku seolah aku hanya wanita lemah yang bisa diambil hartanya. Dia tidak tahu bahwa semua ini adalah hasil kerja kerasku. Aku menghubungi Dika untuk memastikan semua rencana berjalan mulus. Pastikan semua rekaman dan foto sudah siap. Aku ingin ketika mereka tertangkap basah, tidak ada celah untuk lari. Tenang, Sinta. Semua sudah siap, jawab Dika. Aku menghela napas panjang. Dalam hatiku, aku sudah siap menghadapi mereka berdua. Jika mereka pikir bisa merampas kebahagiaanku, maka aku akan merampas kebebasan mereka. Hari-hari berikutnya aku jalani dengan ketenangan yang sengaja kubangun. Bukan karena aku sudah memaafkan Arman, tapi karena aku tahu waktuku untuk menyerang sudah tiba. Semua bukti sudah terkumpul. Semua akses finansial Arman sudah terblokir. Dan sekarang, langkah terakhir adalah membuatnya tidak bisa lagi bersembunyi di balik kebohongan. Pagi itu, Bu Ratna, pengacaraku, datang ke rumah dengan membawa setumpuk berkas. Sinta, semua laporan resmi sudah masuk polisi. Kita punya bukti kuat tentang pemalsuan tanda tangan, penggelapan, dan penipuan. Arman dan Maya tidak akan bisa lolos. Aku mengangguk sambil memandangi berkas-berkas itu. Rasanya masih sulit percaya bahwa suamiku sendiri, yang dulu kupercayai sepenuh hati, kini berada di pihak musuh. Bu Ratna, saya ingin mereka tidak hanya dipenjara, tapi juga dipermalukan. Saya ingin mereka sadar bahwa saya tidak selemah yang mereka kira. Bu Ratna tersenyum tipis. Kau sudah melakukan lebih dari cukup. Sekarang biarkan hukum bekerja. Tapi kalau kau ingin konfrontasi, kita bisa atur itu. Dika sudah punya lokasi pasti mereka, kan? Aku menatap layar ponsel, melihat pesan terbaru dari Dika. Sinta, malam ini Arman dan Maya akan mengadakan pesta di villa. Aku sudah siapkan kamera tersembunyi. Polisi siap kalau kau memberi aba-aba. Aku menggenggam ponsel itu erat-erat. Ya, Bu Ratna. Ini saatnya mereka melihat siapa yang sebenarnya menang. Sore itu, aku berdandan dengan sangat rapi. Gaun berwarna hitam elegan, riasan yang tegas, dan sepatu hak tinggi. Aku ingin malam ini, ketika Arman melihatku, dia tahu siapa yang benar-benar lebih berkelas. Dika menjemputku di depan rumah. Kau yakin ingin ikut ke sana? Tanyanya. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku ingin menatap mereka ketika semua topeng mereka jatuh. Jawabku mantap. Perjalanan menuju villa itu terasa panjang. Jantungku berdetak cepat, tapi aku menahan semua emosi. Aku harus tetap tenang, karena malam ini bukan waktunya untuk meledak. Malam ini adalah panggungku. Villa itu tampak mewah, dengan lampu-lampu gemerlap dan suara musik yang menggema. Dari kejauhan, aku bisa melihat Maya berdiri di teras, mengenakan gaun merah mencolok. Di sampingnya, Arman terlihat tertawa dengan tamu-tamu yang datang. Lihat mereka, gumam Dika sambil mengarahkan kamera dari kejauhan. Mereka benar-benar hidup di atas uangmu. Aku menarik napas dalam-dalam. Malam ini akan jadi malam terakhir mereka tertawa. Kami menunggu hingga pesta itu semakin ramai. Ketika semuanya sedang asyik, aku melangkah masuk ke halaman villa, diikuti Dika yang membawa bukti. Semua mata tertuju padaku, termasuk Arman yang langsung mematung melihat kehadiranku. Sinta, suara Arman terdengar gugup. Kamu,
Apa yang kamu lakukan di sini? Aku tersenyum dingin. Seharusnya aku yang bertanya, Arman. Apa yang kamu lakukan di sini dengan uangku, di rumah yang dibayar dari kerja kerasku? Semua tamu yang ada mulai berbisik-bisik. Maya maju dengan wajah sinis. Ini bukan waktunya kau datang, Sinta. Jangan buat drama di sini. Aku menatapnya tajam. Drama? Kamu yang mencuri suami orang, mencuri harta orang, berani bicara tentang drama? Maya, kamu bahkan tak punya harga diri. Arman mencoba menenangkan situasi. Sinta, dengar dulu penjelasanku. Aku mendekat, menatap matanya lurus-lurus. Tidak ada lagi penjelasan, Arman. Semua bukti sudah ada. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku tidak tahu kamu mencoba balik nama sertifikat tanah dan rumah? Semua dokumen palsu yang kamu buat sudah ada di tangan polisi. Wajah Arman pucat. Maya terlihat mulai panik, meski mencoba menutupinya dengan senyum meremehkan. Tak lama setelah aku mengucapkan kalimat itu, 2 mobil polisi masuk ke halaman villa. Semua tamu terdiam, beberapa bahkan mundur ketakutan. Maaf, kami dari kepolisian. Apakah di sini ada saudara Arman Pratama dan Maya Sari? Suara seorang polisi terdengar tegas. Arman tampak kaget. Apa ini? Aku tersenyum sinis. Ini akhir dari semua kebohonganmu, Arman. Kau ditangkap karena dugaan penggelapan, penipuan, dan pemalsuan dokumen. Dan kau, Maya, ikut serta dalam semua ini. Maya langsung marah. Kau tidak bisa seenaknya begitu, Sinta. Kami tidak melakukan apa-apa. Polisi menunjukkan surat perintah penangkapan. Silakan ikut dengan kami untuk penyelidikan lebih lanjut. Saat dibawa polisi, Arman menatapku dengan wajah penuh penyesalan. Sinta, maafkan aku. Aku hilaf. Aku hanya butuh uang untuk membahagiakan dia. Tapi aku masih mencintaimu. Aku tertawa pahit. Cinta? Jangan lecehkan kata cinta, Arman. Kalau kau mencintaiku, kau tidak akan menusukku dari belakang seperti ini. Jangan harap aku akan memaafkanmu. Maya berteriak-teriak, mencoba melepaskan diri dari polisi. Kau akan menyesal, Sinta. Kami akan melawan. Aku mendekat, menatap wajahnya. Silakan coba. Tapi jangan lupa, semua bukti ada di tanganku. Kau hanya akan membuat dirimu semakin hancur. Setelah polisi membawa Arman dan Maya, para tamu bubar satu persatu. Aku berdiri di halaman villa dengan rasa lega yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Rasanya seperti beban berat di pundakku akhirnya terangkat. Dika mendekat. Kau luar biasa, Sinta. Aku tak pernah melihat wanita setegar kamu. Aku tersenyum tipis. Aku tidak punya pilihan, Dika. Kalau aku lemah, mereka akan menginjakku. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan pernah membiarkan mereka menang. Beberapa hari kemudian, proses hukum mulai berjalan. Dengan bantuan Bu Ratna, aku berhasil menarik semua aset yang sempat diganggu oleh Arman. Rekening atas namanya dibekukan, rumah dan tanah kembali atas namaku. Aku juga mengumumkan pada seluruh staf perusahaan bahwa aku kini memegang kendali penuh. Mulai sekarang, semua keputusan ada di tangan saya. Tidak ada yang boleh lagi berhubungan dengan Arman atau pihak-pihak yang terkait dengannya. Para staf mengangguk, beberapa terlihat lega. Mereka juga merasa tertipu oleh kelakuan Arman selama ini. Suatu siang, ketika aku berada di kantor pengacara, Bu Ratna berkata, Sinta, Arman mengirim surat dari tahanan. Dia memohon maaf dan minta kau mencabut laporan. Aku membaca surat itu dengan hati yang sudah beku. Maaf? Setelah semua yang dia lakukan? Tidak, Bu Ratna. Aku tidak akan mencabut laporan. Dia harus belajar menerima akibat dari tindakannya. Malam itu, aku berdiri di balkon rumah. Meski hatiku terluka, ada rasa bangga dalam diriku. Aku berhasil melawan. Aku berhasil berdiri di atas kakiku sendiri. Aku menyadari, aku tidak butuh Arman untuk merasa berharga. Aku bisa hidup tanpamu, Arman, bisikku pada langit malam. Hari-hari setelah penangkapan Arman dan Maya terasa seperti babak baru dalam hidupku. Rasa sakit itu masih ada,
Tapi kini aku bisa menghadapinya dengan kepala tegak. Aku sudah tidak lagi menjadi Sinta yang hanya menangis di sudut kamar. Aku sudah menjadi Sinta yang tahu bagaimana mempertahankan martabat dan hartanya. Namun, meskipun Arman dan Maya sudah berada di tangan polisi, masalah belum sepenuhnya selesai. Aku masih harus mengurus proses hukum, mengamankan seluruh aset, dan memastikan tidak ada celah sedikit pun yang bisa dimanfaatkan mereka untuk kabur dari tanggung jawab. Pagi itu, aku duduk di ruang rapat bersama Bu Ratna dan 2 pengacara tambahan yang sengaja kupekerjakan untuk memperkuat tim hukumnya. Bu Sinta, kata Bu Ratna sambil menunjukkan beberapa dokumen, Arman dan Maya mencoba untuk mencari celah hukum. Mereka mengklaim bahwa sebagian dari uang yang digunakan adalah uang hasil kerja keras Arman di perusahaan Anda. Aku tersenyum sinis. Kerja keras? Semua yang dia lakukan di perusahaan itu karena aku yang memberinya jabatan. Semua aset dan modal berasal dari keluargaku. Jangan khawatir, Bu Ratna. Saya punya semua bukti kepemilikan dan laporan keuangan sejak awal. Bagus, jawab Bu Ratna. Itu akan mempermudah kita. Saya juga sudah mengajukan laporan tambahan mengenai pencurian perhiasan Anda. Nilainya besar, itu akan memperkuat kasus ini. Aku mengangguk. Bagus. Saya ingin mereka berdua mendapat hukuman seberat-beratnya. Tidak ada kata maaf untuk pengkhianatan. Mengelola perusahaan sambil menghadapi masalah pribadi ternyata bukan hal mudah. Ada saatnya aku hampir menyerah, tapi aku tahu aku tidak boleh menunjukkan kelemahan di depan karyawan. Mereka melihatku sebagai pemimpin, dan aku harus memberi contoh kekuatan. Setiap pagi aku datang lebih awal ke kantor. Aku memimpin rapat, memeriksa laporan keuangan, dan memastikan semua berjalan sesuai rencana. Beberapa staf senior sempat bertanya tentang keberadaan Arman, tapi aku hanya berkata singkat, dia sudah tidak lagi menjadi bagian dari perusahaan ini. Fokuslah pada pekerjaan kalian. Kata-kataku tegas, dan mereka pun tidak berani bertanya lebih jauh. Dalam hati, aku merasa puas. Ini adalah perusahaanku, dan aku akan membawanya lebih maju tanpa campur tangan seorang pengkhianat. Beberapa minggu kemudian, aku menerima kabar bahwa Arman dan Maya ditahan sementara menunggu persidangan. Dari informasi yang kudapat, mereka tidak bisa mendapatkan jaminan bebas karena bukti penggelapan dan pemalsuan dokumen terlalu kuat. Suatu malam, Arman meneleponku dari tahanan. Suaranya parau, terdengar seperti pria yang sudah kehabisan akal. Sinta, tolong, cabut laporan itu. Aku tidak sanggup di sini. Aku menyesal, aku wilaf. Aku menghela napas. Arman, penyesalanmu tidak akan mengembalikan semua rasa sakit yang kau berikan. Kau bukan hanya berselingkuh, tapi juga mencuri harta yang selama ini kujaga. Aku butuh uang itu untuk masa depan kita, suaranya melemah. Tidak, Arman. Uang itu kau habiskan bersama pelakor itu. Jangan bicara tentang kita, karena sekarang hanya ada aku yang berdiri sendiri. Dan aku tidak akan mencabut laporan. Hadapi konsekuensinya. Aku menutup telepon tanpa ragu. Dulu mungkin aku akan luluh, tapi kini hatiku sudah membeku untuknya. Beberapa hari kemudian, Maya melalui pengacaranya mencoba menghubungiku. Dia ingin bertemu, katanya ingin bicara baik-baik. Awalnya aku ragu, tapi Bu Ratna menyarankan agar aku datang, dengan syarat ditemani tim hukum. Pertemuan itu berlangsung di sebuah ruang mediasi di kantor pengacara. Maya datang dengan penampilan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan sikapnya tidak lagi arogan. Sinta, aku mohon maaf. Katanya lirih. Aku terjebak. Aku mencintai Arman, tapi aku tidak tahu dia akan sejauh ini mengambil harta milikmu. Aku mohon, jangan tuntut aku. Aku menatapnya tajam. Maya, kau merayu suamiku, kau bersekongkol dengannya untuk mengambil hartaku. Kau pikir dengan kata, maaf, semua bisa selesai? Air mata Maya jatuh. Aku tidak punya apa-apa lagi, Sinta. Lelah. Aku menggeleng tegas. Kau tidak pantas meminta belas kasihku. Aku sudah memaafkan diriku sendiri karena dulu terlalu bodoh, tapi aku tidak akan memaafkan kalian. Bu Ratna menimpali, jika Anda ingin meringankan hukuman, Maya, maka sebaiknya Anda bekerja sama dengan kami di pengadilan.
Katakan semua yang Anda tahu tentang Arman. Maya menunduk, terdiam lama. Aku bisa melihat bahwa keangkuhannya sudah hancur. Setelah pertemuan itu, aku merasa semakin kuat. Aku tidak lagi merasa menjadi korban. Aku merasa menjadi pemenang. Aku mulai fokus pada bisnis, mengembangkan beberapa cabang baru, dan bekerja sama dengan rekan-rekan ayahku yang dulu sempat ragu padaku. Kini mereka melihat bahwa aku bisa memimpin dengan tegas. Bu Sinta, penjualan bulan ini naik 25%, lapor manajer keuangan suatu pagi. Aku tersenyum puas. Bagus. Kita harus terus maju. Jangan biarkan masalah pribadi menghambat kita. Di dalam hati, aku merasa lega. Semua luka yang ditorehkan Arman tidak akan menghentikanku untuk sukses. Hari persidangan pertama akhirnya tiba. Aku duduk di kursi saksi dengan kepala tegak, menatap Arman dan Maya yang duduk di kursi terdakwa. Wajah mereka terlihat lesu, jauh dari kesombongan yang dulu mereka tunjukkan. Hakim membacakan dakwaan, dan satu persatu bukti ditunjukkan di hadapan mereka. Foto-foto, rekaman chat, laporan keuangan, hingga surat-surat palsu yang mereka buat. Arman menunduk, sementara Maya menangis. Aku hanya duduk diam, tidak ada sedikit pun rasa kasihan di hatiku. Mereka harus menanggung akibat dari perbuatan mereka sendiri. Ketika giliran aku bersaksi, aku berkata dengan suara mantap, saya berdiri di sini bukan karena ingin membalas dendam, tapi karena saya tidak ingin kejahatan seperti ini terulang. Arman bukan hanya menghancurkan kepercayaan saya, tapi juga mencoba merampas semua yang menjadi hak saya. Suasana ruang sidang menjadi hening. Hakim menatapku dengan serius, sementara Arman tampak semakin tak berdaya. Setelah sidang usai, aku sempat berdiri di depan Arman yang dijaga petugas. Arman, kataku dingin, kau boleh memohon ampun, tapi tidak ada yang bisa menghapus perbuatanmu. Aku hanya ingin kau tahu, aku bukan lagi wanita bodoh yang bisa kau tipu. Aku lebih kuat dari yang kau kira. Arman menatapku dengan mata penuh penyesalan, tapi aku tidak lagi peduli. Malam itu, ketika aku kembali ke rumah, aku berdiri di balkon dan memandang langit yang cerah. Hati kecilku berbisik, ini baru permulaan. Kamu sudah memenangkan satu pertempuran, Sinta. Tapi hidupmu jauh lebih besar daripada sekadar membalas dendam. Aku tersenyum. Rasa lega itu semakin besar. Aku sadar bahwa aku telah melewati badai besar dan keluar dengan kekuatan yang tak pernah kubayangkan. Mulai sekarang, aku akan hidup untuk diriku sendiri, bisikku. Hari persidangan terakhir menjadi puncak dari semua perjuanganku. Ruang sidang penuh dengan wartawan, pengacara, dan beberapa orang dari lingkaran bisnis yang mengenal perusahaanku. Mereka semua ingin tahu bagaimana akhir dari drama yang melibatkan direktur muda dan pengusaha wanita ini. Aku datang dengan mengenakan setelan jas biru gelap, rambut terikat rapi, dan riasan yang menonjolkan kewibawaanku. Di sampingku, Bu Ratna dan tim pengacara berdiri penuh percaya diri. Di seberang ruangan, Arman dan Maya duduk lesu. Wajah mereka sudah jauh dari kesombongan, kini hanya ada rasa takut dan penyesalan. Hakim mulai membacakan putusan. Suaranya bergema di ruangan yang hening. Setelah mempertimbangkan semua bukti, saksi, dan keterangan terdakwa, pengadilan menyatakan bahwa terdakwa Arman Pratama dan Maya Sari terbukti secara sah melakukan penggelapan, penipuan, dan pemalsuan dokumen. Aku menahan napas. Hatiku berdebar, meskipun aku sudah yakin dengan hasilnya. Oleh karena itu, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama 6 tahun kepada Arman Pratama dan 4 tahun kepada Maya Sari, serta denda sebesar 2 miliar rupiah yang harus dibayarkan kepada korban, Sinta Prameswari. Ruangan bergemuruh. Aku menatap Arman. Matanya merah, penuh rasa menyesal. Maya menangis keras, memohon agar hukumannya diringankan. Tapi bagiku, ini adalah keadilan yang pantas mereka terima. Setelah sidang usai, Arman dibawa keluar oleh petugas. Namun sebelum dia benar-benar pergi, dia sempat menatapku. Sinta, aku menyesal. Aku tahu aku salah besar. Jika saja aku bisa memutar waktu, aku takkan meninggalkanmu. Aku menatapnya dengan pandangan dingin. Arman, penyesalanmu takkan mengubah apapun. Semua yang kau lakukan sudah merusak kepercayaanku sepenuhnya. Aku tidak akan pernah bisa memaafkanmu.
Aku berbalik meninggalkannya. Itu adalah kali terakhir aku melihat wajahnya. Beberapa hari kemudian, aku menerima surat dari Maya. Surat itu penuh dengan kata-kata permintaan maaf, bahkan dia menyebut bahwa Arman memanipulasi dan memaksanya ikut dalam rencana busuk itu. Aku hanya membacanya sekilas, lalu merobeknya. Kalau dia benar-benar menyesal, biar hukum yang berbicara, pikirku. Aku sudah tidak punya ruang untuk rasa kasihan. Setelah kasus ini selesai, aku memutuskan untuk sepenuhnya fokus pada perusahaan. Aku membentuk tim baru yang lebih solid. Banyak mitra bisnis yang awalnya ragu, kini kembali percaya padaku. Bu Sinta, perusahaan kita mendapatkan kontrak besar dari investor asing, lapor manajer marketing suatu pagi. Aku tersenyum puas. Bagus. Kita harus tunjukkan bahwa perusahaan ini lebih kuat daripada sebelumnya. Tidak ada yang bisa menggoyahkan kita. Kesuksesan ini bukan hanya tentang bisnis. Ini tentang membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku mampu bangkit, bahkan ketika orang yang paling kupercaya mengkhianatiku. Suatu malam, aku duduk sendirian di ruang kerja. Aku melihat foto pernikahanku dengan Arman yang dulu terpajang di meja. Foto itu kini terasa asing. Semua kenangan yang dulu indah kini hanya menjadi pelajaran. Aku memegang foto itu sebentar, lalu memasukkannya ke dalam laci. Sudah cukup. Aku harus melepaskan masa lalu. Aku menyadari bahwa dendam hanya akan mengikatku di masa lalu. Kini aku ingin bergerak maju, membangun hidup baru yang lebih bermakna. Dika, yang selama ini membantuku, datang ke rumah membawa kabar baik. Sinta, aku dengar kau berhasil menandatangani kontrak baru. Selamat, kau benar-benar luar biasa. Aku tersenyum. Terima kasih, Dika. Kalau bukan karena bantuanmu mengumpulkan bukti, mungkin aku masih terjebak dalam kebodohan. Dika menatapku serius. Kau sudah cukup lama menderita karena Arman. Sudah saatnya kau memikirkan kebahagiaanmu sendiri. Jangan biarkan masa lalu merusak masa depanmu. Aku terdiam sejenak. Kata-katanya menancap di hati. Kau benar. Aku harus mulai hidup untuk diriku sendiri. Setelah semua masalah hukum selesai, aku merasakan kebebasan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tidak ada lagi rasa takut harta diambil, tidak ada lagi kekhawatiran tentang pengkhianatan. Aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sudah lama ingin kulakukan, berlibur sendirian. Aku terbang ke Bali, menikmati pantai, dan membiarkan diriku merasakan kedamaian. Suatu sore, aku duduk di tepi pantai, melihat matahari terbenam. Angin laut membawa ketenangan. Ini dia, Sinta, bisikku pada diri sendiri. Inilah hidup yang kau perjuangkan. Kau tidak perlu lagi memikirkan siapa yang akan mengkhianatimu. Kau bebas. Dari semua yang terjadi, aku belajar banyak hal. Jangan pernah menyerahkan semua kendali hidup pada satu orang, bahkan orang yang kita cintai. Kepercayaan adalah hal berharga, tapi sekali dikhianati, tidak ada jalan kembali. Kekuatan seorang wanita muncul ketika dia terluka, tapi memilih untuk bangkit. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun memanfaatkan kelemahanku. Aku sudah cukup kuat untuk melindungi diriku sendiri. Beberapa bulan kemudian, aku menerima surat dari Arman. Isinya panjang, penuh dengan penyesalan, dan dia bahkan memohon agar setelah keluar dari penjara nanti, dia bisa menemuiku untuk meminta maaf secara langsung. Aku tidak menjawab surat itu. Aku tidak membencinya lagi, tapi aku juga tidak memiliki alasan untuk kembali mengingatnya. Bagi diriku, Arman sudah menjadi bagian dari masa lalu. Kini, aku punya mimpi baru. Aku ingin membangun yayasan sosial untuk membantu wanita yang menjadi korban penipuan dan kekerasan rumah tangga. Aku tahu rasanya kehilangan segalanya, dan aku ingin menjadi orang yang bisa membantu mereka berdiri kembali. Bu Ratna mendukung ide ini. Sinta, itu ide luar biasa. Dengan pengalamanmu, kau bisa memberi inspirasi pada banyak orang. Aku tersenyum. Ya, aku ingin kekuatanku ini bukan hanya untuk diriku sendiri. Pada suatu pagi yang cerah, aku berdiri di depan gedung perusahaanku. Matahari terbit memantulkan cahaya di kaca gedung yang tinggi. Aku menarik napas panjang, merasa damai.
Arman mungkin mengira aku bodoh, tapi aku sudah membuktikan bahwa aku lebih pintar dari semua rencana busuknya. Kini aku berdiri di sini, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Aku melangkah masuk ke gedung dengan senyum lebar. Perjalananku belum berakhir, tapi satu hal pasti, aku sudah menang melawan masa lalu, dan aku siap menatap masa depan dengan keberanian yang baru.